Gak mungkin kamu tuh tulus sama Salama, pasti kamu hanya ingin dompleng. Salama nafas aja tuh salah sekarang. Hanya karena tappingan tidak dibaca dan pesan kaos gak datang-datang, Salama langsung dihujat sehabis-habisnya. Salama kayak Sumanto, garda terdepan yang siap menghantam orang-orang yang pada ngejatuhin Salama. Mbak TKW di luar negeri sana tuh harusnya malah mencontoh Maksal. Dia pulang dari luar negeri harus bisa bangkit dan punya pemasukan sendiri di Indonesia. Cari apa? Cari panggung sama cari muka. Ya, kembali lagi di Ngowos, ngobrol wong slow. Ya, di episode ketiga ini kita kedatangan salah satu konten kreator, terus tiktokers yang berasal dari Purwodadi. Kita sebut saja Mami Juwita. Nah, Mami Juwita, jadi kan ini kan konsepnya emang ngobrol-ngobrol slow aja, jadi curhat-curhat segala macam gitu, unek-unek, ngeluarin unek-unek gitu, keresahan ndak apa-apa. Karena gitu. yang tak lihat-lihat kan di TikTok itu jenengannya itu seliweran, Mbak. Masa? Seliweran tentang membahas itu loh, yang kemarin datang di episode 1, Mbak Salama. Maksal ya, itu. Nah, sebelumnya kenalin dulu aja kayak Mami Juwita tuh siapa gitu. Gitu. Iya. Ya, aku sih ini Mas, perkenalan aku atau perkenalan antara aku dengan Mak Salamah pertama kali? Dirimu dulu aja. Aku dulu, ya. Halo guys, nama aku Mami Juwita dari Prodadi. Ya. Dah gitu aja ya. Tapi stay di Purwodadi. Aku riwa-riwi sih Mas, sering ke Semarang Prodadi gitu. Oh, Semarang Purwodadi ya. Soalnya lumayan deket lah, sekitar Iya, 3 jam. 3 jam. Oh, enggak 2 jam tuh. Enggak, kan aku dari Kendal kan. Oh iya Semarang, sih ya, Kendal. Semarang, Purwodadi, Kendal, Tergantung Semarang. macet enggaknya. Betul juga, Betul, dari iya, Purwodadi. Terus emang aktif di dunia sosial media tuh lebih ke TikTok ya kalau kamu ya? Iya, lebih ke TikTok. TikTok tentang konten pertama deh. Konten pertama apa kalau di TikTok? Aku random sih Mas. Random. Jadi apa ya? Sebelumnya tuh sebelum kena Maksal, aku tuh suka live gabut-gabut gitu, yang apa ya, yang paling makan atau apa. Tapi setelah kenal sama Maksal, kok akhirnya jadi kayak apa ya? Kecanduan. Oh, jadi ini ya apa gitu. nah? Istilahnya lebih Langsung lebih jadi giat fokus lagi ya, fokus niat, ya. Oh yoi, karena mungkin dari situ ke trigger juga ya, kayak oh ini bermain sosial media nih ternyata memang seru ya. Seru, terus lagian kan aku juga ada usaha bisnis. Itu sangat menguntungkan loh kalau kita bermedia sosial, jangkauan kita kan jadi lebih luas, jaringannya, terus relasinya juga kan gitu. Itu usahanya apa? Salah satu aja ya. Iya. Contoh kayak ini kan aku ada usaha apa ya, jualan parcel lebaran hampers. Itu kan tadinya aku jualannya hanya dalam lingkup kotaku aja. Tapi setelah aku mengenal Mak Salamah itu, aku bisa jadi ada orderan luar Jawa, luar kota, sampai luar negeri. Wow, keren gak? Gokil. Iya. Gara-gara sosial media ya? Iya, gara-gara ini TikTok ini. TikTok ya? Buset, itu sangat Keren, berpengaruh ya? Sangat. Itu jualan parcel yang tadinya emang lingkup Purwodadi doang ya? Terus ibaratnya ya dipromoin di sosial media dan delalahnya ketemu bukan partner ya, apa ya? Kalau Mbak Maksal tuh apa, termasuknya partner atau? Lebih ke apa ya? Partner mungkin ya, Mas. Temen lah terus ya. Jadi teman, jadi saudara gitu. Awalnya tuh gini, aku tuh memang jauh-jauh hari sebelum kena Maksal kok aku nggak begitu mengikuti, malah nggak kenal dan nggak ngikuti sama Maksal sama sekali. Terus aku punya ide, kok lagi putus kan sama cowoknya pas itu. Iya. Lagi galau-galaunya, terus aku masuk situ. Wah ini gimana ya, nek tak gandeng, tak endorse, suruh jualin snack-snackku, parcel-parcelku kayaknya masuk nih. Terus aku akhirnya ke sana, tapi gak ketemu. Pertama kali ke rumah Maksal tuh aku gak ketemu. Oh, dia lagi kemana tuh? Waktu itu bertapa di mana tuh? Wah. Pak D-nya ini lagi kesusahan, meninggal dunia gitu. Oh, innalillahi. Iya, terus akhirnya Maksal telepon itu, kan aku juga ada usaha lain, orkes dangdut.
Ya, oh punya orkes dangdut. Oke, ya ada. Weh. Namanya Juwita guys, jangan lupa di order di job. Orkes dangdut namanya Juwita. Juwita juga, Oh, makanya New Juwita. New Juwita. Oke, boleh tuh dikepoin tuh. Ya, terus Maksal aku endorse juga. Wah, Maksal kalau tak ajak seru-seruan di sini kayak apa ya? Nanti masuk di pertengahan pas main tak suruh kayak joget-joget atau dagel-dagel kan dia memang punya bakat untuk menghibur ya Mas. Betul sekali. Nah, itu terus akhirnya boom gitu terus sampai sini itu akhirnya jadi akrab sama Maksal gitu. Oh gitu. Tapi emang Maksal tuh tadinya tak kira tuh pendiam. Tak kira diem tadinya. Dia kocak. Wah ternyata kocak bisa salto-salto juga gitu. Tapi yang rame itu kan ya. Iya, konten salto-salto di pro sawah. Kontra itu pro kontra. Nah itu dia. Gara-gara ibaratnya kan Maksal kan ya bermain sosial media juga dan jujur loh. Jujur dengan apa namanya yang dia punya gitu, skill yang dia punya apa adanya gitu. Iya. Tapi malah ibaratnya kena hujat ya sama netizen ya. Iya. Akhirnya lah itu boleh diceritain nggak? Yang mana nih? Dari awal kenal terus sampai kamu tahu bahwa lah ini harus dibela nih gitu. Awalnya kan memang aku nggak ngikutin Maksal ya guys. Meskipun kita satu kabupaten, pernah seliweran sih di FYP ku, cuman aku skip. Terus lama-lama kok jogetnya wong iki kok lucu, masih kok Menghibur ya? bukan menghibur. Aku tuh jujur ya sama Maksal pertama ketemu videonya dia pas joget-joget ini, aku sempet komen loh Mas, Maksal sorry ya. Nggak apa-apa. Mak, coba jogetmu fals. Mungkin kaku mungkin gini. Jogetnya tuh fals kayak gak sinkron sama musiknya awalnya. Mak, sorry ya Mak. Nggak apa-apa memang iya ya. Iya, tapi kok rame banget cuma kayak gini kok rame banget. Terus Nah. aku kan akhirnya kepo, ada apa sih orang ini? Oh, ternyata yang bikin boom itu dia itu kan kerja di luar negeri kan selama 8 tahun. Terus nggak boleh mainan HP sama bosnya. Terus pada akhirnya dikasih kesempatan buat main HP. Dia pulang terus dideketin sama si Mas J itu kan. Terus yang bikin viral kan itu Mas J yang cakep kok mau sama Maksal yang gini mungkin ya, yang unik gini ya. Betul. Gitu. Oh jadi ada emang itu dari situ mulai kontroversi ya mungkin ya. Iya, mulai dari situ kontroversi. Jadi kayak apa ya, banyak yang nggak suka. Kan Mas J ibaratnya gini, Mas J kamu tuh ganteng, kamu tuh sama gitu-gitu ya. Gak mungkin kamu tuh tulus sama Salamah, pasti kamu hanya ingin dompleng apalah gitu. Iya. Tapi menurutmu gimana? Iya memang. Soalnya followernya Salamah banyak banget ya. Iya banyak. Waktu itu The udah power of Salamah tuh nggak bisa diragukan lagi memang. Iya. Terakhir aku lihat kayaknya pas live juga terakhir di TikTok yang lihat sampai 10.000 ya. Iya. Buset ngeri itu. Sekelas Mak Salamah lah gokil loh. Lord Salamah nih. Nah terus dari kontroversi itu kamu ya ibaratnya udah beberapa kali ngendorse Maksal juga. Jadi otomatis kamu ini ya kan udah kenal ya. Jadi udah kenal pribadinya ya. Pribadinya tuh orangnya tuh polos Mas, kayak gini. Mbak Ju iki piye yo, wonge apa gak tenanan mbek aku tenan yo. Ngene iki kelingan aku gak yo kan dia gitu kan. Oh berarti kasihan memang orang ini memang perlu dirangkul seperti itu loh Mas. Iya. Terus akhirnya ya udah apa ya? Kok semakin banyak yang hujat. Terus aku sendiri awalnya tuh gini, gara-garanya aku tuh banyak dihujat juga gara-gara deketin Maksal. Oh dikira pansos. Dikira satu pansos, manfaatin atau apalah. Ya memang kita manfaatin, yang penting kita kan gak ambil keuntungan sendiri. Betul. Aku menguntungkan bagi Mae juga dapat untung dari aku juga dapat untung dari Mae kan gitu iya, kan. Betul, istilahnya kan dirugikan. Iya simbiosis ya. Gitu dan sama-sama membantu juga kan. Iya, terus tak pikir-pikir kok parah banget ya yang hujat, bahkan sampai aku kena hujat. Terus aku diginiin Mae, Mbak Ju nanti kamu bakal ini diserang pasti, kamu harus kuat mental ya kalau deket aku. Oh iya mau gitu. Terus banyak yang hujat. Aku gak tahan kan. Akhirnya aku scroll subuh-subuh waktu itu ketemulah TikToknya Mas Galih guys, Galih Ramadan. Love TikToknya you. Mas Galih Ramadan. Itu orang mana? Itu Situbondo. Situbondo tuh Jawa Timur ya. Iya. Itu kenapa tuh? Ketemu terus? Aku tuh nggak kenal sama Mas Galih loh Mas. Cuman aku pengikut follower dia tuh lama. Waktu dia ada kasus sama Eza Sega itu loh ya. Oh yang rame-rame itu ya. Ya, Sahrul. Itu.
Terus dia itu kan kontennya Mas Gali itu kan kayak memberantas orang-orang yang julid-julid kan. Yang julid, membuli ya. Gitu lah. Terus akhirnya wah boleh nih minta tolong ke ini kan Iya, gitu. iya. Terus aku masuk tapping kan, dinotis sama Mas Galih kan. Terus aku DM-nya bisanya sekali langsung itu kan, tak jelasin. Iya. Mas tolong angkat Salamah, kasihan banget dia itu TKW, ex TKW dari Johor. Iya. Banyak yang hujat Mas, tolong dibantu Mas, dibantu. Dinotis sama Mas Galih. Gitu. Wah, mantap, dari nggak kenal ya. Jadi Terus? kenal. Terus akhirnya Mas Galih bikin jadwal ketemu sama Mae, datang ke rumah Mae itu. Kalau Mas Gali sendiri orang mana? Situ Bondo atau Oh, mana tadi ya? Situ Bondo Iya, ya? Jawa Oh, Timur. berarti jauh-jauh dari Jawa Timur datang iya, sini? datang ke Ke Purwodadi ya? Iya. Oh, kirain tuh orang Purwodadi. Iya, dan Mas Gali itu keren sih, dia tuh langsung hantam satu-satu orang-orang yang Mas, yang udah menghujat Mae. Oh. Dan dari situ pun Mas Gali itu sering live bertiga seru-seruan sama temennya. Iya, iya. Sama Kak Ke, terus sama Mas Gali itulah ya intinya Iya, bertiga itu. Jadi terus kita setiap kali ada keluh kesah para TKW nih yang hujat Mae, kita laporannya ke Mas Gali sama gitu. Akhirnya bikin istilahnya kumpulan ya, ya kayak tempat aduan gitu sih tempat lebih. aduan ya jadinya. Apa namanya? Waktu itu belum Awalnya, ada namanya. awalnya belum Nggak ada namanya. Sampai sekarang nggak ada namanya. Oh, itu yang kalau yang tak dengar-dengar gurem itu? Oh, kalau gurem itu gini, kalau gurem itu yang ngasih tahu ya berawal tuh malah dari penghujatnya Mae. Oh. Namanya Bunda Ahoy. Waduh. Yang ngasih nama gurem itu justru Iya. malah Bunda Ahoy. Itu yang ngehujat Salamah. Mau hujat habis-habisan. Orang mana tuh? Orang Ponorogo. Ngawur ya. Mungkin iri apa gimana ya? Sampai Mae itu hampir kena mental. Ya jelas. Itu Tapi ada tapinya. kenapa tuh? Lebaran kali ini sangat Mas, kayak ada hikmahnya, dan Bunda Ahoy Ya. sama Mak Salamah bisa berdamai, udah live bareng, dan ya pokoknya iso bestian. Semua berkat siapa? Bunda Adam Jaya. Makasih Bunda. Oh, Bunda Adam Jaya. Bunda Adam. Gokil, Bunda Adam Gitu. tuh masuk ke tadi yang kumpulan yang Gurem. ngelapor-lapor itu gurem ya? Iya, iya. Oh, akhirnya kumpulan itu dinamain gurem gitu. Iya, jadi tuh kayak ece-ecehan gitu loh Mas, Iya, iya. kayak nama apa sih kayak aku nggak suka sama kamu, hei kamu keriting misalkan gitu. Oh, iya, iya. Nah tak jadiin keren-kerenan, yaudah kasih nama fanbase kita keriting gitu. Oh, akhirnya gurem, Iya. gurem sendiri Iya. artinya apa? Kutu ayam. Kutu Kutu ayam. bahasa Purwodadi ya? Iya, gurem. Gurem. Tuh. Oh, jadi kayak ada grupnya ya? Iya. Grupnya itu ada. ada ininya berarti kayak ada ketuanya. Enggak ada... sih, kita lebih ke setara semua, sama rata. Enggak ada atasan bawahan yang lebih muda, lebih tua, ketua enggak ada. Kita pokoknya merangkul semua gitu. Wah, gokil. Jadi Iya. di gurem tuh berarti kayak ini juga ya. Misalkan ada orang-orang random mau ikut Iya. gabung juga boleh ya? Boleh. Jadi gini, kalau yang ikut di aku itu ya Mas ya, di sisi lain kita mendukung artisnya, kita Ya. juga merangkul dan mendukung teman-teman yang ada di sekitar kita, karena banyak tim dari gurem-gurem, teman-teman dari gurem itu juga banyak yang membutuhkan gitu. Iya, iya. Nah, alhamdulillahnya itu banyak Mas? Responnya baik, terus ada kayak ini loh, orang-orang yang mau berbagi gitu. Oh, Apa kayak donasi gitu enggak? Iya, lebih ke kayak Ya ngasih sih ya, apa? Apa kayak gitu tuh ya? Ya bukan donasi juga ya, enggak donasi sih. donasi, misalkan aku mau ngasih itu apa sih Mas namanya Mas? Apa jadinya? sih? Endorse? Enggak endorse, endorse. bukan. Wah, apa tuh kasih? Enggak, misalkan gini, aku kasihan sama Mas itu, aku nitip 1 juta ya, nanti kasih itu gitu. Oh ya, Apa itu namanya? ya sumbangan. Iya, kayak gitu lah. Kayak sumbangan Kayak ya. amal gitu ya. Amal. Nah. Oh, ya misalkan kayak di Iya. kumpulan ada yang kena hujat atau Kan banyak yang UMKM juga yang kita larisi dari situ. Oh, iya. Jadi memang benar-benar kita manfaatkan, bukan hanya untuk grup obyang-ubyung gitu. Iya. Oh, ya keren ya. Positif ya. Jadi misalkan contoh kita nih gabung komunitas, bukan komunitas ya, ya kumpulan lah ya, grup. Misalkan ada yang nyumbang tuh uangnya itu kayak buat
UMKM, beli. Iya benar, misalkan ada keluarga sakit nanti walaupun jangan dilihat nominalnya 300, 200 kita bisa itu gitu. Bisa nyumbangin ke situ ya. Wah, gokil Gurem, hidup Gurem. Dan itu dipercayakan ke Bunda Adam. Bunda Adam tuh orang Purwodadi. Bukan, dia orang Surabaya. Surabaya. Ya berarti temennya Mas Gali tadi ya. Iya sih. Jadi kenal semua dari Jadi kenal semua ya. Itulah yang namanya silaturahmi dari TikTok loh. Iya. Itu memanfaatkan sosial media. Betul. Nah, terus balik lagi ke Gurem nih. Gurem sendiri kan dibentuk tadinya nggak sengaja buat ngebelain Salamah berarti ya. Iya. Iya, nah itu contoh kayak hujatan yang paling sadis kayak apa tuh? Nah ini ya salah satu yang paling sadis ini, aku boleh sebut merek gak sih? Nama, boleh lah ya. Nama inisial. Langsung nama aja nggak apa-apa lah ya. Enggak. Kita langsung aja ya, nggak usah dititit gitu ya. Iya. Ini tuh ada beberapa orang tuh dulunya itu ngefans dan dukung sama Salamah gitu loh Mas. Iya. Mensupport Salamah gitu tadinya. Mensupport Salamah ya. Contoh kayak itu sekarang dia lagi ada di Malaysia. Iya. Terus dia di Singapura. Terus ada juga Bunda E ya, Bunda E nggak usah disebut kalau yang satu itu ya. Yeah. Itu ada di Medan. Itu ya mungkin ngasih uang atau berupa apa gitu ya. Kalau belum terkuak sampai sekarang ngasih Salamah apa. Tapi kalau untuk dia pernah ngasih tas ke Mae. Dan orang-orang itu tuh sekarang memilih mundur. Mundur tuh dalam artian ini apa? Udah tidak mau mendukung Salamah lagi, tapi malah jadi haters, kayak hate comment juga, kayak lebih apa ya? Menghujat gitu. Menghujat. Kok bisa ya? Banget. Apa dia sakit hati sama Maksal apa gimana? Katanya sih kecewa gitu. Hanya karena tappingan tidak dibaca dan pesan kaos nggak datang-datang, Salamah langsung dihujat sehabis-habisnya gitu. Oh, paham. Jadi mereka itu minta diprioritaskan gitu loh Mas. Namanya Maksal sekarang kan udah jadi public figure ya. Udah jadi apa ya, orang yang sibuk kan. Nggak mungkin ngeladeni satu persatu orang-orang untuk teleponan berjam-jam kan. Betul. Nah, maunya mereka tuh Maksal selalu menghargai, apalagi kan aku udah ngasih kamu banyak, kamu tuh harus prioritasin aku, kamu harus prioritasin. Nggak bisa kan? Gitu. Oh alah, iya paham. Menurut Misalkan, tanggapan jenengan sendiri gimana coba kalau seperti itu? Sampai dia dikatain duta donasi, duta jumbleng. Jumbleng apa? Jumbleng tempat. Ngawur. Itu terlalu sih ya. Sekarang maksudnya, ini Mas Hayib ya, jenengan jadi artis ya kan. Aku ngefans sama jenengan kan. Misalkan aku tahu rumah jenengan belum sebegitu bagus. Iya. Aku pernah inisiatif nih, aku pengen bangunin, pengen bangunin dapur lah, pengen beliin semen, meja kursi, sofa, kasur, itu kita nggak minta loh, kita yang inisiatif sendiri pengen ngasih loh. Iya. Dia ngasih tapi punya harapan mau diprioritasin gitu ya. Iya, nggak tahu kalau soal itu. Itu intinya kenapa sampai dibilang duta donasi, padahal kan dia nggak minta gitu loh. Kecuali dia kayak di sosmednya kayak live, ayo sawer aku apa, ayo sumbang aku dong gini gitu ya, minta. Ini kan si dia ngasih sendiri ke Maksal, akhirnya Maksal juga kan kayak nggak terlalu merhatiin dia, malah marah gitu ya. Jadi itu satu persatu orang-orang itu pada mengundurkan diri, dan tapi justru malah bersatu sama tim yang mundur itu, yang pengkhianat itu, yang kecewa itu kumpul nih jadi satu. Mereka nyerang Salamah dan para Gurem. Dan yang paling kasihan lagi di sini yang di pojokan itu Bunda Adam Jaya. Padahal Bunda Adam malah membantu itu ya. Malah membantu, dia tuh kayak apa ya, garda terdepan yang siap menghantam orang-orang yang pada ngejatuhin Salamah gitu loh. Contoh ya, ini ada satu namanya. Hanya karena Mak Salamah itu guyon bertiga sama aku, sama Bunda Adam, pakai jilbab, cuman apa ya, nggak ada menjatuhkan siapapun. Kan mau silaturahmi ke rumahnya si Vanur. Kalau kita ke si Vanur jangan lupa pakai hijab sama baju musliman gitu. Itu langsung dia mengundurkan diri. Saya kecewa sama Salamah. Aku nggak mau jadi Gurem lagi. Aku mau netral. Aku nggak mau jadi pendukung Salamah lagi karena aku udah kecewa dia udah bikin guyonan hijab. Guyonannya di mana? Ngelecehinnya di mana menurut Anda? Kalau Maksal ngomong seperti itu, pengen sowan ke rumahnya si Vanur karena dia itu kan brandingannya emang muslimah ya. Iya. Pakai hijab.
Tapi dikira kayak menistakan hijab. Menurut Mas Aib gimana? Ya enggak lah, kecuali dia bikin konten ngejambak hijab gitu ya. Nah, Hijab ditarikan gitu, ada yang Nah, konten gitu ya. iya. Nah itu ngehujat melecehkan ya salah satunya. Kalau cuman Iya. gitu mah, tapi balik lagi ini ya Nek, menurutku balik lagi kayak orang Nek nggak suka apapun yang dilakuin Maksal misalkan walaupun itu positif, dianggap ini cari celah nggak bener gitu, cari celah Iya, salahnya iya. gitu tuh. Ya itu mungkin iri aja apa gimana ya, iri mungkin ya. Ya nggak tahu aku sama orang-orang Bingung seperti sih. itu. Sekarang tuh ada beberapa kubu Mas, pecah. Ya ngediriin panggung sendiri lah. Oh. Aneh, pokoknya aneh. Buat apa sih nyari apa gitu? Setiap hari tuh ontran terus yang ada di TikTok sampai bosan tahu wey. Cari apa? Cari panggung, sama cari muka, Nah, dan cari kesibukan mungkin. nggak ada kesibukan kalau gitu, gabut. Mungkin cari mutlak. kesibukan. Ya. Tapi gimana ya? Sebagai public figure gitu, orang yang dipandang istilahnya banyak followernya, mau nggak mau tuh harus menerima itu. Ada kan nggak semua orang suka sama kita Iya, gitu. benar-benar, Harus menerima itu. Cuman kalau udah keterlaluan menghujatnya gitu, itu bisa kena hukum gak sih? Bisa sebenarnya Mas. Nah cuman mereka ini pada pinter-pinter. Kebanyakan yang hujat Salamah Barbar itu tuh di luar negeri. Oh, Masih jadi iya, iya. TKW, masih kerja di luar negeri. Ada yang di Taiwan, ada yang di Malaysia itu, sama yang di Hong Kong. Coba kalau mereka ada di Indonesia, udah tak laporin. Aku sendiri yang laporin. Itu dia. Soalnya apa ya? Kok julid banget gitu ya? Iya, masalah dia pintar. Aku jadi luar negeri ki, meh ngasus kayak aku sampai apa nggak bakal bisa karena delik perkaranya itu nggak ada di Indo gitu. Oh. Jadi kita susah sendiri kalau mau Ngehujat gitu ya? memperkarakan. Nggak hujat, apa namanya? Memperkarakan. Tapi kalau dia ada di Indonesia, nggak pakai lama, tak cutek Sikat langsung ya, bisa ya? Ya, bisa. Itu dia. Kok aneh ya gitu ya? Aku juga yang pertama, maksudnya orang pertama kenal Maksal juga, kok ngapain gini dihujat ya? Maksudnya ya udah, emang orangnya kayak gitu ya. Iya. Ya joget-joget sembarang Masih gitu. ada yang tanya, Salamah itu bakatnya apa gitu. Nah itu tuh aku suka baca sih di komennya kayak bakatnya apa loh. Orang tuh ya, yang ibarat yang viral di TikTok, ya lebih ke TikTok sih ya. Nggak ada bakatnya juga. Kadang viral kok, misalkan ada yang modal cantik, modal ganteng. Sedangkan Mak Salamah mungkin modal lucu kan. Nah, berarti bakatnya menghibur kan? Betul, itu. Masih dipertanyakan. Iya, tapi mungkin itu orang yang ngehujatnya mungkin dia punya banyak bakat, cuman nggak terkenal. Iya. Videonya nggak Nggak bisa FYP. kayak Mae. Iya, itu jadi kayak jengkel sendiri. Kok aku Iya, aku betul. iso ngene-ngene konten bagus, kok nggak FYP gitu. Sedangkan dia cuman kayak gitu doang FYP gitu Iya, ya. Iya. Aku pun sempat kayak gitu, Mbak. Kayak apa ya? Kan aku beberapa kali FYP juga di TikTok gitu. Ya sama, ada hujatan gitu. Cuman ya aku kan ya udah tahan inilah ya. Kalau masalah mah kemarin sampai nangis juga kan, kasihan ya. Iya. Nah, kamu sebagai baratnya sekarang sebagai apa bisa disebut Apa ya? bukan pembela ya, apa ya? Pendukung mungkin ya. Pendukung ya. Pendukungnya Mak Salamah. Itu sampai di titik apa tuh kira-kira, sampai kira-kira Mbak Salamah udah nggak ada yang ngehujat atau gimana? Apa terus Iya, nemenin Salamah terus? Gini ya, aku tuh kemarin sempet kayak capek, kayak ngilang sesaat sih Mas. Gara-gara apa ya, ada aja yang dibahas tuh kayak diulang-ulang, kayak gak ada topik lain. Selalu kesalahan yang dulu-dulu diungkit terus sama si penghujat itu. Oh gitu. Justru si penghujat yang paling parah tuh ya dari orangnya Mak Salamah sendiri, yang tadinya ngefan sekarang jadi pembuli gitu. Kalau yang dulu-dulu kayak adalah beberapa ya, tapi nggak separah sama yang kecewa-kecewa ini gitu. Padahal dia tuh kecewa, namanya orang mau ngasih-ngasih kan harusnya tulus ya. Iya. Orang dukung kan harusnya tulus, meh kita direspon artis kita apa enggak. Misalkan kayak ini, aku ngefans sama Nagita Slavina, Ayu Ya. Ting Ting. Kan nggak mungkin dia notice aku setiap hari kan. Iya. Terus itu. kenapa kalian pada kecewa, pada baper? Iya, itu logis ya. Aku ngefans sama Agnes Monica. Tak DM nih, Mbak post dim, masa dibales? Nah, Atau dia mungkin
ngerasa dia udah berjasa mungkin di Salama kayak tadi Berarti mungkin. nggak tulus kan? Nah, jatuhnya nggak Nggak tulus. tulus. Kalau tulus tuh ya udah, kalau mau ngasih aja gitu ya. Kalau tulus tuh kayak Mas Gali sih menurutku, dia tuh Iya. gini. Dia tuh udah orang besar ya menurut aku. Terus berkat Mas Gali juga, Mak Sal sekarang tuh endorannya semakin ngeri loh Mas. Oh, alhamdulillah. Dan Mas Gali itu memang nggak salah pilih aku, Mak Sal dipegang sama Mas Gali. Sekarang tuh udah diajarin cara cara kerjanya. Misalkan seleb TikTok tuh gini, selebgram tuh gini, ada tata caranya, Iya, harganya, nanti apa namanya, aturan-aturannya, gitu, red cardnya, segala macam. cardnya, semua memang diatur sama Mas Gali. Wah, keren. Keren nggak? Diajarin ya berarti ya. Mak Sal habis beli tanah, Wow. habis beli mobil. Wow, Keren nggak? gokil. Belinya truk. Nah, enggak. Mas-masanya Mas sekarang Mas banyak. Widih. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Rumahnya juga udah bagus, dapurnya bagus, kamar mandinya bagus. Wah, keren. Berarti Mak Sal cabut dari Johor, ya alhamdulillah sukses di Purwodadi ya, di desanya ya. Nah, harusnya mbak-mbak TKW di luar negeri sana tuh harusnya malah mencontoh Mak Sal. Dia pulang dari luar negeri harus bisa bangkit dan punya pemasukan sendiri di Indonesia. Iya, betul. Gitu. Biar nggak berangkat ke luar negeri lagi, biar kumpul sama keluarga di rumah. Nice, mantap sekali. Karena biasanya mungkin kalau yang dari kayak TKW gitu mungkin investasi ya lebihnya. Mungkin kalau kayak gajinya kan lumayan ya kalau dari TKW gitu. Gaji mungkin ada berapa, misalkan 40 juta apa 50 juta. Ya udah dikumpulin di kampung terus buat bangun rumah, usaha mungkin gitu ya. Benar. Nah ini Mak Sal keren loh. Kayaknya hampir satu-satunya ya. Mungkin ya di Purwodadi. Mungkin banyak, cuman kan nggak ke expose. Oh gitu. iya, yang menjadi seleb TikTok gitu tuh. Pulang dari TKW, pulang kampung malah jadi artis. Iya, banyak sih Mas, kebanyakan sekarang malah seperti itu ya kayaknya. TKW di luar negeri itu sekarang malah pada mainan TikTok, pulang-pulang jadi selebgram, seleb TikTok gitu. Oh, ada banyak yang malah ya? Banyak. Orang Purwodadi ya. Malah jadi Avelia tuh banyak kayak Mbak Sari. Ada Itu Mbak Sari itu rumahnya mana ya, lupa aku. Terus ada kayak Mbak Ira itu dulu juga kayaknya ini toh TKW. Terus dia sekarang jadi owner skincare sama owner apa itu. Banyak mebel, banyak Wow, itu orang Jawa juga apa orang? Orang Jawa Timur sih. Jawa kalau Timur itu. ya? Iya. Kayak Mas Tapau. Mas Tapau itu kan dulu juga ex Taiwan kan. Oh, Sekarang dia jadi afiliat besar. Pemasukannya ceritanya. keren. Afiliat tuh memang kalau ditelateni emang ngeri sih. Ngeri. Penghasilannya. Ngeri, itu harus dibuat motivasi sebenarnya ya Mas ya. Iya, boleh tuh diundang tuh kalau ini ya, kalau slow ya. Iya, Kan ini boleh, ngobrol boleh, slow boleh. ya. Kalau slow nanti boleh diundang tuh kayak mungkin bisa berbagi ilmu di sini. Iya. Gitu. Mungkin malah Mbak Dininya mungkin harusnya sini. Mbak Dini nanti Mbak bisa Dini next time kalau pas sharing-sharing. pulang, iya. Harusnya tuh ada Om Kur juga ya, tapi Om Kur waktunya masih belum ada, mungkin ya udah di Japri juga sama Mbak Dini. Kalau Om Kur itu dia ex Taiwan. Ya. Sempat gandengan sama Mae juga dalam arti collab kan. Dia temannya Mas Tapau. Sekarang dia lebih usaha ke ini sih, ke perkebunan kayak jadi pengusaha buah. Gitu. Oh, enggak itu kayak petani gitu enggak ini. Iya, petani gitu. Tapi buah ya? Buah. Wah, ngeri jadi bos Semangka, buah ya. melon gitu. Terus dia juga sering ngonten kan di TikTok, di FB Pro gitu. Itu yang di Demak bukan sih? Bukan, Purwodadi juga. Purwodadi itu juga? Iya. Oh, keren. Yang kemarin diposting di TikToknya Mbak Dini enggak? Lupa. Iya kayaknya. Kayaknya iya ya. Iya, kayaknya oh iya, iya. keren tuh. Tapi memang di era sekarang tuh emang harus bersosial media. Itu iya, bukan harus juga sih, emang banyak manfaatnya gitu. Iya, Kalau iya. kita bisa makainya secara bijak ya, jangan yang hujat-hujat, Iya. nyindir-nyindir, Tapi nyinyir. ini sih alhamdulillahnya banyak gurem yang baik-baik kayak Mbak Ima, Mbak Eni, terus Mama Wingo, banyak nggak bisa disebutin satu-satu. Yang setia sama gurem, intinya seperti itu. Mama Angela dari Australia, ada Wow. juga Ko Joni, itu spender nomor 1 kita ya. Ko Joni itu dia kemarin ngapresiasi apa itu namanya Bunda Ahoy sama Mae karena udah baikan, pas live ditembak apa itu namanya, Singa, paus. 3 kali 4 kali kuda. Wih, keren. Banyak itu, wah sampai gila.
Kau Joni. Kau Joni. Kau Joni, terima kasih Kau Mama Joni. Yayu. Terima kasih orang baik. Iya, makasih orang baik. Dia lagi di Australia sih. Lagi di Australia. Dia nggak ngasih kanguru gitu. Enggak. Kangurunya asli tapi. Wah, keren banget ya. Keren, tapi, keren. Ya itu yang namanya bersosial media emang harus ya balik lagi yang bijak ya gitu ya. Syukur-syukur kan kayak gini jadi ada kenalan orang-orang penting, orang-orang yang jadi relasinya bermanfaat, tuh tambah relasi, bermanfaat betul. Dan tambah jangkauannya luas. Iya, gitu betul. Iya. Networking juga kan emang itu penting banget tuh. Apalagi sosial medianya udah punya banyak follower, wah itu udah enak banget. Asal kita kontennya yang bener juga ya. Iya. Tapi kalau kayak Maksal konten salto-salto bisa rame ya udah menghibur gitu. Walaupun itu pro kontra ya. Kamu ki cewek, wanita perempuan tuh harusnya yang halus, jangan banyak tingkah pola. Tapi memang daya tariknya di situ, yang bikin ramenya kan di situ kan. Iya. Kalau kamu mau konten yang mengedukasi, terus konten yang bermanfaat, pembelajaran gitu ya, kan ada kreator lainnya gitu. Iya. Kalau Maksal ya udah gitu. Iya, memang basicnya Maksal itu menghibur, lucu-lucuan gitu guys. Betul. Nah itu jadi buat teman-teman yang mungkin masih ngehujat itu, stop lah kalau bisa ya. Iya, itu mau sampai kapan coba? Coba kata-kata dari Masnya sendiri melihat para pendukung yang akhirnya pada mengundurkan diri tapi malah bersatu sama orang-orang yang kecewa itu berbalik menghujat, tanggapannya gimana? Ya harus sadar diri. Harus sadar diri. Jadi bukannya si Maksal nggak peduli gitu ya. Iya. Karena kamunya baper mungkin. Iya. Itu terlalu baper sih. Kalau bisa sih nggak usah baper kalau di sosmed ya. Ya udah gitu. Benar. Legowo gitu tuh. Legowo harusnya kalau udah ngasih ya udah, misalkan mau diperhatiin mungkin nanti kan mungkin apalagi Maksal deso maksudnya nggak terlalu apa namanya itu apa men? Bukan sibuk, apa namanya? Agak gaptek gitu tuh. Agak gaptek. Iya, di sini aja pas bikin story agak bingung loh. Iya, orang dia bikin mutasi lagi bisa sekarang ini, mutasi transfer itu loh. Lah iya. Parahnya lagi ini Mas, ya. Gara-gara Maksal itu mengucapkan minal aidin ke Bunda Ahoy, karena Bunda Ahoy kan musuh sejati dalam waktu dulu kan. Kan tidak ada musuh yang abadi kan. Bisa jadi teman juga akhirnya kan. Iya. Dia mengucapkan khusus buat Bunda Ahoy bikin VT, itu banyak yang gak terima juga. Pendukungmu aja lo gak kamu ucapkan, kenapa kamu malah justru ngucapin ke Ahoy? Aduh. Baper lagi gak? Itu ada yang ngomong kayak gitu. Sedangkan Maksal begitu lebaran tet itu dia sudah bikin VT sama Mbak Siti. Saya Bunda Salamah mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon lahir dan batin. Itu kan tujuannya buat kita semua. Masa ribuan ratusan pengikut satu-satu ininya gimana ininya, woi. Berarti kan kita udah diucapin kan? Aneh banget ya. Aneh kan? Aduh. Makanya. Yang nggak ada tuh dicari-cari Mas, mencari-cari celah terus. Heran. Iya, itu tuh mencari celah biar dinotis aslinya. Kayak misalkan di komentar nih. Ya. Misalkan Salamah bikin konten menarik nih. Banyak yang terhibur. Nah, si orang yang mau cari perhatian tuh atau cari panggung biasanya dia komen yang asal-asal gitu. Atau yang kata-kata kasar, kata-kata saru gitu. Gitu. Jadi biar dinotis, biar dibales ininya gitu. Kadang cari perhatian doang sih. Iya. Di aku juga pernah kan kayak ada komentar kayak gitu. Walau followerku nggak sebanyak Salamah tuh, tapi ada aja kayak gitu, ada orang nggak suka gitu. Aneh. Aneh kan? Iya. Apalagi videonya udah FYP, sekarang followernya berapa Salamah tuh? Udah 600 lebih, hampir 700, hampir 1. Udah 600 ribuan ya? Iya, terakhir 600-an kayaknya. Terakhir 600, sekarang udah berapa coba dibuka? Loh, malah apa gitu? Salamah. Di apa namanya? Di YouTube-nya juga yang episode pertama lumayan tuh yang lihat udah berapa ya? Piro 30.000 apa ya? Hampir 30.000. Guys, jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Nah, like, comment, subscribe biar biar podcastnya jalan terus gitu. Iya, benar. Oh iya, udah 690. Iya kan, hampir 700 kan, keren. Ini ngeri. Gokil, oke. Nah, jadi buat
apa namanya? Balik lagi ke gurem tadi ya. Kayak gurem bakal ada ini gak sih, Mbak? Kayak agenda, bukan agenda apa ya? Kegiatan hariannya atau apa gitu. Jadi biar silaturahminya terus terjaga itu gitu. berjalan aja sih Mas. Cuman ada sih beberapa masuk grup, ada grup WhatsApp ya. Itu yang memang orang-orang yang suka peduli dalam arti beramal tadi. Oh Gitu. iya. Itu ada berapa sih anggotanya? Resmi atau emang yaudah asal masuk? Asal masuk support? sih, cuman cuma paten itu aja sih. Belum untuk menambah lagi gitu belum. Belum ini ya, belum kayak misalkan ada Iya. orang yang ya peduli lagi gitu. Iya. Aku gabung dong Karena di Gurem. kebanyakan kan masih di luar negeri. Next time nanti kalau misalkan udah pada pulang ya kita atur jadwal untuk ketemu gitu. Tapi sebagian udah ketemu juga sih, sebagian. Oh sebagian udah ketemu. Tapi ada nggak, pernah nggak kayak nih misalkan tadi orang yang ngebully kan, orang yang ngebully Salamah, ibaratnya wah ternyata Salamah banyak yang belain nih gitu. Tapi dia masih jengkel. Terus ketemu di dunia nyata gitu, bukan di sosmed. Ketemu terus ngonek-ngonek kayak gitu, pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah? Malah aku justru yang gitu. Ketemu Yang siapa? dihantam Salamah, yang gemes aku. Sampai loh Mas, kemarin aku kirim karangan bunga ke salah satu fansnya Salamah yang mengundurkan diri. Oh, Rumahnya Ngawi. Sampai aku kirim karangan bunga gitu. Oh dikirimin apa? Tulisannya apa? Selamat dan sukses. Ada di TikTokku, mungkin mau di. Iya. Oh ya nanti ditampilin. Boleh. Oh, Mbok kirimin karangan bunga tapi kata-kata itu Iya, nggak turut berduka cita ya karena Iya. dia kan masih segar. masih hidup ya? Masih hidup. Orang kan masih hidup. Nantilah kalau dia mati tak kirim. Nggak bisa baca dong kalau udah mati. Oh gitu. Gitu. Ada ya berarti orang sampai Terus ada nih Mas satu lagi ya, menurut Anda apa sih itu tentang konten kreator? konten kreator ya orang yang membuat konten. Membuat konten. Iya, Lebih ke edukasi yang itu random sih. ini ada ya salah satu konten kreator namanya, sebut nama nggak sih? Sebut nama nggak apa-apa sih kalau misalkan ini ya nanti di blur. Namanya itu si Mm-mm. ya, dia itu dulu pendukung Salamah paling depan. Iya. Ya. Tapi sekarang tuh dia brandingannya tuh konten kreator muslimah pakai hijab rukut gitu ya. Tapi mencari kejelekannya si Salamah, terus dia tuh gabung sama si sengkuni-sengkuni cewek-cewek itu. Waduh. Jadi di situ tuh banyak sengkuninya, cewek-cewek, emak-emak. Mama julid gitu ya. Iya, emak-emak yang nggak tahu. Ya intinya adalah yang dia itu juga bikin pecah gurem. Oh, nggak suka gitu ya. Dari nggak suka Salamah sekarang nggak suka ke Gurem ya. Enggak, jadi tuh ada ya salah satu sengkuni wanita, dia itu bermasalah sama gurem. Iya. Tapi artisnya diikut sertakan. Harusnya kalau dia tidak suka sama gurem ya udah gurem aja. Kok langsung dia mengundurkan diri dengan tidak mendukung Salamah lagi? Itu kan namanya nggak ngotak. Tapi itu random banget sih. Random banget. Emang lucu Mas, kalau coba kalau Iya. Masnya ngikutin pasti ngakak sendiri. Nggak ada habisnya itu terus. Waduh, kok bisa ya? Iya. Jadi yang tadinya ngedukung Salamah terus malah keluar gara-gara nggak suka anggota Gurem mungkin ya. Iya. Malah nggak suka sama Mungkin Salamah ya. merasa tersaingi sama Bunda Adam ya. Jadi dia sekarang bikin kubu sendiri. Oh, iya. Itu cewek ya, itu cewek. Cowok ada juga. Cowok ada nggak ya cowok? Aduh, gak enak ini aku. Tapi ada ya. Ada. Cowok ikut Cowok ada. nyinyir. Iya. Ya Allah. Ada sih. Tapi orang pro Ya dadi. itu enggak. Aku lebih ke kayak aku sayangkan sih Mas, kayak kenapa sih jadi seperti ini? Dulu tuh dia tempat aduan kita loh. Kita kenal kamu gara-gara Galih loh. Kok kamu sekarang kayak apa ya? Malah kita jadi pecah. Iya. Ya itu yang tadi temannya Mas Galih itu yang Oh. sekarang dia udah enggak apa ya? Kayak melepas Salamah gitulah. Ya udah kayak udah nggak kayak nggak respect lagi lah gitu ya. Iya, dan dia sekarang lebih ke yang ke sembunyi cewek ini nih gitu. Oh alah. Kok iso ya? Iya. Tapi menurut Mami sendiri, orang yang pada ngehujat Salamah tuh kira-kira berharap apa sih itu? Ya berharap Salamah itu jatuh. Karena tuh mereka dalam- kayak gini loh, aku tuh nggak suka ya sama Salamah. Intinya kayak orang tuh bahasannya kayak munggah balik lah, apalah.
Kere apa? Kere munggah balik. Oh. Gitu. Padahal itu udah jadi rezeki Salamah kan. Iyalah. Tapi mereka kayak orang pada nggak suka gitu loh. Rezeki orang kan beda-beda ya. Ada yang rezekinya dari follower kayak gitu, ibaratnya dari pertemanan. Benar. Rezeki sehat aja rezeki yuk. Iya. Harusnya itu jangan ngehujat, itu bersyukur. Bersyukur apalagi bisa istilahnya kenal Salamah juga ya udah bersyukur ya. Iya. Malah ikut ngehujat. Benar. Waduh, ada aja. Tapi itu kan yang ngehujat kan berharap Salamah jatuh. Jatuh tuh dalam artian mungkin kayak ya udah gini lah, intinya dalam arti biar nggak dapat endorse lagi, biar nggak FYP lagi, nggak trending lagi. lah tapi kan nggak ada. Biar kerja ke luar negeri lagi mungkin ya. Oh nanti ketemu di luar negeri. Iya, jambak-jambakan. Waduh. Gitu. Mungkin bisa di fightingin ya. Iya. Kan lagi musim tuh. Lagi musim fighting. Awal mulanya tadi sih yang pacaran itu ya. Iya. Itu pacaran gak sih? Kalau masalah mah ya memang nganggapnya pacaran ya. Orangnya kan polos gitu ya. Iya, Berarti gini, wah aku seneng wong ganteng sikat ngono. Iya, iya. Gitu. Tapi kan cowoknya yang enggak serius. Enggak ada Leo ya. PHP tok. Jajal nek kowe serius, jajal nikahi Salamah. Ayo. Iya, kalau orang yang Nikahi. serius. Tapi kamu udah feeling ya? Dari awal memang sudah feeling, nggak mungkin lah dia ini, nggak mungkin. Aku sempet sih pas awal dikenalin sama Mbak Dini kan. Ini nanti podcast yang pertama sama Mbak Salamah gitu. Ya aku pun baru lihat, oh ternyata di TikTok ramai banget gitu. Terus apa sih kontennya gitu? Yang aku lihat itu pacaran gitu. Oh, iya. Lalit. Kan kayak di luar Nurul ya Mas, ibaratnya. Iya. Bukan berarti Mak Salamah itu jelek, bukan. Tapi kan memang apa sih, wes ketok banget nek si itu bakal manfaatin FYP ne, terus bakal inilah ya, cari keuntungan sendiri, gak mungkin intinya wongnya serius wis Salamah sih gak mungkin. Iya, itu istilahnya ya pansos. Pansos tapi dengan terang-terangan gitu. Iya. Jelas gitu ya. Mana Mak kan udah menjada selama 8 tahun atau berapa itu ya. Saiki berarti kayak orang tuh kekeringan ya, musim kemarau, terus kita Dikasih. kok musim hujan. Nah, Ya udah, wah. bledeknya nyamber sih Sa. Waduh iya ya. Beledeknya jadi penjuru dunia. Ngeri ya berarti kayak Ngeri. kayak yang apa namanya yang kayak ngehujat tuh ya sampai luar negeri juga ada ya. Kebanyakan Gila. justru dari luar negeri. Iya sih ya yang apa namanya. Tapi di luar negeri ya khusus ya itu sih ya kayak TKW gitu ya. Iya. Tuh menurut Mami lebih banyak yang suka apa yang ngebela itu kalau Salamah? Balance sih Mas. Sementara ini aku lihat itu balance. Balance. Jadi ya emang nggak semuanya suka gitu ya? Iya balance sih. Lebih banyak yang dukung sih menurutku. Malah lebih banyak yang dukung yang ya? kasihan. Lebih jatuhnya tuh ke kasihan ke Mak Salamah. Iya sih, soalnya dia kan itu karya. Dia bikin konten tuh ya, dia bikin konten mau salto-salto, mau ngapain itu kan sebuah karya juga. Karya kok malah dihujat ya, kecuali karyanya kayak itu menjatuhkan orang. Iya, Salamah nafas aja tuh salah sekarang. Terus mak gak sah nafas, gak sambekan mak. Mati dong. Sempat di YouTube juga sempat ada sih yang kayak kata-kata gitu, kayak Iya. Salamah ngapain gitu, hujat-hujatan gitu. Aku lihat, loh, ini pada ngapain sih kayak orang nggak suka ya udah gitu. Cuman ada positifnya juga loh, kayak kayak orang yang nggak suka tuh otomatis itu ngelihat, merhatiin gitu. Ya, malah lebih perhatian biasanya. Iya benar. Jadi kan Karena mereka kita di dunia entertain itu juga butuh apa ya, pro dan kontra ya Mas. Nggak harus yang baik-baik terus. Aku maunya di komen yang positif terus gitu. Nanti kapan kita belajarnya kalau kayak gitu? iya sih, Harus iya, yang iya. kontra juga diperlukan, yang jelas-jelas juga diperlukan buat pembelajaran nanti, buat perubahan kita kan. Betul, buat istilahnya ini ya, introspeksi ya. Introspeksi. Kayak, oh iya nih ada orang bilang gini misalkan, wah kampungan gitu. Heeh. Atau wah stylenya kurang bagus gitu. Iya. Jadi mungkin agak introspeksi, oh Iya. apa harus dibagusin. Cuman kalau dibagusin belum tentu kontennya berhasil Iya. Makanya kan gitu. terkenalnya kan apa ya, pecicilan kan gitu. Iya, iya. Ini sekarang dia udah agak mendingan Oh, gitu. Iya. Udah gak pernah salto. Tapi padahal lucu loh. Iya. Iya kemarin konten sama aku juga terakhir yang salto. Tapi aku sempat mikir sih kayak ya sebelum podcast ini tuh, sebelum sama Mami ya sempat mikir
kok orang gini ada yang ngehujat gitu ya. Kok ada yang nggak suka ya gitu. Cuman balik lagi ya tergantung orangnya. Tapi yang yaitu yang kayak yang hujat itu ada nggak sih yang dari luar TikTok gitu, kayak di Instagram atau di mana? Nggak tahu ya, soalnya kan selama ini yang aku tahu ya memang di TikTok gitu. Makanya nggak main IG atau apa nggak? Oh iya, kemarin pas kesini sempat tak omongin, Mak, Sinawi ki lo Instagram katanya. Kataku, terus biar apa namanya? Biar balance lah gitu di TikTok Iya sama sih. Instagram. Cuman kalau emang udah nyaman di TikTok ya udah gitu ya. Iya. Tapi kalau bisa di Instagram juga, soalnya kayak beda sih mungkin ini netizennya ya. Iya. Instagram mungkin agak mending lah gitulah. Kayak Kalau TikTok komentar-komentarnya. kan parah ya, Mas, Iya, ya. kalau TikTok tuh barbar. Parah. Waduh. Ngeri. Contoh hujatan yang paling itu ingat nggak, Mami? Yang apa? Yang paling Parah untuk main. parah ya. Kayak ngece apa gitu. Salamah kayak Sumanto. Itu yang paling parah, Mas. Parah banget, sama Ya Allah. Jumbleng itu. Jumbleng Parah tadi wadah itu ya. Iya. Wadah tai ya. Aduh. Jumbleng jeding ya. Kalau jeding Mbak. Kaku sepiteng. Iya, aduh. Parah kan? Itu mah udah fisik ya maksudnya. Fisik. Ngawur. Sampai diedit-edit mirip Sumanto. Sabrote mirip Sumanto. Iya. Kan gak makan mayat. Dia kan makannya pare, guys, pare. Iya, pare doyan. Pare mantap. Vegetarian ya malah ya. Buset dah. Tuh tapi tapi ngeri sih, ngawur ya itu. Sumpah. Iya, Teke. bener. Dia nggak mikirin apa ya? Yang ngehujat nggak mikirin. Kan Salama punya anak juga kan. Oh, sempet loh kemarin anaknya itu bikin apa ya? Bikin VT. Iya. Langsung dirujak sama orang-orang itu. Anaknya juga kena. Karena semua ibunya, anaknya Ibunya. kena semua. Oh, ibunya aku inget. Dibilang ibunya ngemis gitu apa gimana ya? Iya. Kok ibunya ngemis sih? Itu hatersnya itu tuh walah nggak kira-kira Mas ngehujatnya. Tapi alhamdulillah Mae sekarang tuh kuat mental ya, udah mentalnya udah dibentuk Mas Galih. Mas Iya. Galih, makasih. Terima kasih Mas Galih, gokil, orang baik. Itu baru namanya itu tulus membantu Iya. orang gitu ya. Support pas ada yang kesusahan Iya, gitu. benar. Dan Mas Galih juga nggak semata-mata apa yang ngerangkul tok, dia juga ngasih apa endorse ke Mae, dia juga sekarang jualan parfum gitu. Oh, jadi bantuin Iya. itu juga ya. Oh, alah, keren. Iya. Jadi kayak di affiliate juga ya. Iya, Mae sekarang justru jadi brandnya Laske. Namanya apa parfumnya? Laske. Laske. Iya. Laske tuh ada singkatannya nggak? Apa ya itu ya? Gak tahu aku ya. Laiske, kalau Laiske kan. Laske. Bukan ya? Kan. Mungkin Parfumnya enak loh. Oh iya. Nggak lupa nggak tak bawa, harusnya tak bawa tadi. Ah iya juga ya, adanya minuman nih. Ini juga belum endorse nih. Iya. Belum ada brandnya nih. Silakan diminum dulu Mbak. Iya. Mam atau Mbak? Mbak Wela ya. Mbak, diminum dulu Mbak. Nggak kerasa udah hampir 1 jam kita ngobrol nih. Menurut Mami Juwita atau Mami Deno? Cuit aja. Mami Juwita, menurut Mami Juwita tuh buat teman-teman, bukan teman juga ya, buat orang-orang yang suka ngehujat orang gitu. Selain Salamah ya, jadi buat orang-orang yang suka ngehujat tuh ada pesan nggak? Ada sih sedikit ya. Maksudnya gini, kalian tuh ngapain sih suka hujat, meskipun kalian nggak hujat Salamah atau menghujat siapapun itu, tahu nggak akibat dampak dari hujatan kalian itu? Mentalnya kelihatan baik-baik aja, tapi kalau pas sendirian itu pasti tetap kena loh Mas. Jangan suka menghujat lah. Ingat, kamu juga punya keturunan. Takutnya nanti keturunanmu dapat balasan yang kayak gitu gimana? Udah gitu aja. Nah, karena kayak apa, hukum karma kan ada ya. Ada. Entah nggak kena sama dianya ya mungkin sama yang lainnya gitu ya. Iya benar-benar. Ibaratnya tabur tuai ya. Tabur tuai. Tabur Jangan merasa tuai. paling sok bisa menghujat. Siapapun bisa menghujat, cuman kita malas aja untuk membalas gitu aja. Nah, siap. Kalau ada apa buat buat teman-teman followernya Mami Denok dan followernya Salamah, ada pesan nggak? Ada. Oke. Atau buat teman-teman Gurem nih, buat Iya. teman-teman Gurem. Buat teman-teman Gurem semuanya, makasih banyak kalian udah sejauh ini dan kalian tetap stay nemenin perjalanan Salamah.
dan tetap setia sih, nggak berbalik arah yang yang udah pada kecewa terus jatuhnya ngejelekin Salamah. Semoga kalian nggak seperti itu. Makasih terutama buat Bunda Adam, Mbak Ima, Mbak Eni Kurnia, Mbak Cynthia semua, Mama Bingo, terus Ko Joni, Mas Galih terutama, Mama Yayu, semua. Aku nggak bisa sebutin satu-satu ya guys ya. Kalian luar biasa sih sejauh ini. Siap, mantap banget. Mbak Gala, semua. Mbak Titin. Heeh. Mas Suryo. Suryo siapa itu? Enggak tahu. Oke, jadi buat teman-teman semua, itu tadi pesan dari Mami Deno dan buat dan mungkin Mami Deno, Mami Juwita mewakili ini juga ya, mewakili apa namanya Mbak Salamah juga. Jadi jangan suka ngehujat lah. Ya. Pokoknya semua tuh ada resikonya juga dan tabur tuai, ingat. Jangan asal-asalan main sosial media. Main sosial media ya udah. Jadi konten kreator ya udah, konten aja gitu ya. Asal jangan yang menghujat. Itu dia. Oke. Nggak kerasa kita udah mau 1 jam. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari Selot Ayib dan juga Mami Juwita. Ya. Mohon maaf. Sampai ketemu lagi pokoknya di ngobrol slow berikutnya. Ya. Siap. Oke. Dadah, bye-bye. Dadah. Yeay. Matur suwun. Matur suwun. Bisa nyanyi nggak, Mbak? Kan orkes. Enggak bisa. Oh, nggak bisa. Juwita, new Juwita. Ya mantap, cocok tuh jadi MC ku.